Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Harawati, NPM 1813654, Prodi Pendidikan Matematika 2018, STKIP PGRI Lumajang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat untuk memenuhi tugas media pembelajaran berbasis IT yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Fauzi, SPD MPD. Pada materi persamaan kuadrat ini, ada beberapa yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang ketiga, jenis akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, operasi akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama yaitu pengertian dari persamaan kuadrat. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Jadi, persamaan kuadrat itu secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk polinomial dengan pangkat tertinggi 2. Untuk bentuk umumnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya, berikut ini ada tabel yang berisi contoh-contoh dari persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Kita perhatikan tabelnya. Pada baris pertama, bentuk persamaannya yaitu 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Pada persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Mengapa demikian? Karena bentuk persamaannya sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan nilai a 3, b-nya min 4, c-nya 3. Pada baris kedua, bentuk persamaannya yaitu x kuadrat min 5x sama dengan 0. Persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi pada persamaan tersebut 2 pada variabel x, sesuai dengan pengertian persamaan kuadrat, dengan nilai a sama dengan 1, b sama dengan min 5, dan c sama dengan 0. Pada baris ketiga, bentuk persamaannya yaitu 10x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini bukan termasuk persamaan kuadrat. Mengapa? Karena pangkat tertinggi pada variabelnya bukan 2, sehingga tidak sesuai dengan pengertian dari persamaan kuadrat dan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Pada baris keempat, bentuk persamaannya yaitu 2y dikali y plus 1 sama dengan 0. Untuk persamaan ini bisa kita operasikan sehingga menjadi bentuk 2y kuadrat ditambah 2y sama dengan 0. Sehingga persamaan ini termasuk persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya 2 pada variabel y, dengan nilai a sama dengan 2, b sama dengan 2, dan c sama dengan 0. Pembahasan yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, c itu merupakan elemen dari bilangan real. Huruf x pada persamaan disebut variabel dari persamaan kuadrat. A dinamakan koefisien dari x kuadrat, sedangkan b merupakan koefisien dari x dan c adalah konstanta. Suatu persamaan dengan variabel yang belum ditentukan nilainya membutuhkan solusi. Solusi di sini itu maksudnya adalah suatu nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Dengan kata lain, jika nilai x disubstitusikan ke dalam persamaan, maka persamaan bernilai benar. Nah, solusi dari persamaan kuadrat ini lebih dikenal dengan akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya, bilangan x sama dengan 2 merupakan solusi dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 13x ditambah 14 sama dengan 0. Tadi sudah dijelaskan bahwa nilai x yang menjadi solusi apabila disubstitusikan ke persamaan, maka persamaan bernilai benar. Sekarang kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam persamaan kuadrat 3x kuadrat min 13x ditambah 14 sama dengan 0. X-nya kita ganti dengan 2 sehingga menjadi 12 min 26 ditambah 14 sama dengan 0. Jika kita hitung 12 dikurangi 26 ditambah 14, maka hasilnya 0.
Jadi persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Oleh karena itu, X sama dengan 2 terbukti menjadi akar dari persamaan kuadrat 3X kuadrat min 13X ditambah 14 sama dengan 0. Lalu, bagaimana cara mencari akar-akar kuadrat? Metode akar-akar persamaan kuadrat. Terdapat 3 metode untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama, metode pemfaktoran, yang kedua, metode melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga, metode rumus ABC. Kenapa ada 3 macam cara? Terkadang pencarian akar-akar persamaan kuadrat lebih mudah ditemukan dengan menggunakan satu cara saja dibandingkan dengan cara yang lain. Akan tetapi ada juga menyelidiki akar-akar persamaan kuadrat bisa dikerjakan oleh ketiga cara tersebut. Metode yang pertama yaitu metode pemfaktoran. Pemfaktoran adalah suatu metode dalam mencari akar-akar. Akar-akar tersebut adalah X1 dan X2 apabila X1 ditambah X2 sama dengan B dan X1 dikalikan dengan X2 sama dengan C. Pada metode pemfaktoran ini bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 kita ubah menjadi A dikali X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Jika A-nya 1 tidak perlu ditulis. Sekarang perhatikan yang dilingkari merah yaitu X1 dan X2. Nah, X1 dan X2 pada bentuk ini merupakan akar-akar persamaan kuadrat atau solusi dari persamaan kuadrat. Contoh soalnya, cari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0. Kita akan mencari akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat ini menggunakan metode pemfaktoran, yaitu X1 dan X2 apabila dijumlahkan menghasilkan B, di sini B-nya adalah 1, dan X1 dikali X2 sama dengan C yaitu min 2. X1 dan X2 yang dicari yaitu 1 dan min 2, karena apabila dijumlahkan menghasilkan 1 dan apabila dikalikan menghasilkan negatif 2. Maka akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X min 2 sama dengan 0 yaitu 1 dan negatif 2. Metode yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini caranya yaitu kita ubah bentuk umum persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi bentuk AX kuadrat per A ditambah BX per A ditambah B per 2A kuadrat sama dengan B per 2A kuadrat min C per A. Bentuk tersebut kita dapat dengan cara memindahkan C ke ruas kanan, lalu kedua ruas kita bagi dengan koefisien X kuadrat yaitu nilai A. Setelah itu pada kedua ruas sama-sama kita jumlahkan dengan B per 2A kuadrat. Contoh soal, cari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Di sini saya menggunakan soal yang sama dengan metode pemfaktoran untuk membandingkan apakah hasilnya sama atau tidak. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan nilai ABC pada persamaan yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita ubah bentuk persamaannya menjadi kuadrat sempurna sehingga bentuknya X kuadrat plus X ditambah setengah kuadrat sama dengan setengah kuadrat ditambah 2. Setelah kita operasikan menghasilkan X plus setengah sama dengan plus minus 3 per 2. Untuk X1 kita pakai yang 3 per 2 positif. Kita pindahkan setengah ke ruas kanan sehingga menjadi X1 sama dengan 3 per 2 dikurangi setengah sama dengan 1. X2 kita pakai negatif 3 per 2 dikurangi setengah sama dengan min 4 per 2 sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar penyelesaiannya yaitu 1 dan negatif 2. Metode yang ketiga, kita menggunakan rumus ABC. Di sini kita memanfaatkan nilai ABC pada persamaan kuadrat. Untuk rumusnya yaitu X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A.
Contoh soalnya yaitu cari akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama kita tentukan nilai ABC pada persamaan, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus ABC. Kita operasikan sehingga hasil akhirnya adalah min 1 plus minus akar 9 per 2. Untuk X1 kita pakai yang positif sehingga X1 sama dengan min 1 ditambah 3 per 2 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Untuk X2 kita gunakan yang negatif sehingga X2 sama dengan negatif 1 dikurangi 3 per 2 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Jadi akar-akar penyelesaiannya yaitu 1 dan negatif 2. Dari ketiga metode ini kita dapatkan hasil yang sama, yaitu akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah x min 2 sama dengan 0 adalah 1 dan negatif 2. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Akar-akar dari persamaan kuadrat dapat dibedakan berdasarkan nilai diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nilai D lebih dari 0 memiliki persamaan kuadrat dengan dua akar bilangan real yang berlainan, yaitu X1 tidak sama dengan X2. Apabila diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar bilangan real yang sama, sehingga X1 sama dengan X2. Nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai dua akar imajiner atau tidak real. Selanjutnya adalah operasi pada akar-akar persamaan kuadrat. Rumus yang sering digunakan dalam soal-soal persamaan kuadrat yaitu yang pertama, X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Yang ketiga, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2. Yang keempat, X1 dikurangi X2 kuadrat sama dengan B kuadrat min 4AC per A kuadrat. Yang kelima, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 pangkat 3 dikurangi 3X1 X2 dikalikan X1 plus X2. Yang keenam, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 dikalikan X2. Menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat baru menggunakan perkalian faktor. Pada pembahasan sebelumnya, persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai X min X1 dikalikan X min X2 sama dengan 0, sehingga diperoleh akar-akar persamaan X1 dan X2. Dengan demikian, jika akar-akar persamaan kuadratnya itu adalah X1 dan X2, maka persamaannya adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 2. Nah, pada contoh soal ini sudah diketahui X1 dan X2-nya yaitu X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan negatif 2. Kita substitusikan langsung ke dalam bentuk persamaan X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, sehingga hasilnya yaitu X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat jika jumlah serta hasil kali akar diketahui. Jika akar-akar persamaan kuadrat dengan jumlah dan kali X1 dan X2 telah diketahui, maka persamaan kuadratnya dapat diubah dalam bentuk X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan negatif 3.
Dari akar-akar yang sudah diketahui yaitu X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3, kita hitung jumlah dan hasil kali dari kedua akar tersebut. X1 ditambah X2 sama dengan negatif 5, X1 dikalikan X2 sama dengan 6. Setelah kita ketahui hasilnya, kita substitusikan ke bentuk persamaan X kuadrat dikurangi X1 plus X2X ditambah X1 dikalikan X2 sama dengan 0, sehingga persamaannya atau persamaan yang baru yaitu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Bentuk umum untuk persamaannya yaitu X kuadrat dikurangi X1 plus X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Contoh soalnya, susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat min 2X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita tentukan jumlah dan hasil kali akar dari persamaan yang diketahui, yaitu persamaan pada soal X kuadrat min 2X ditambah 3 sama dengan 0. Misalnya, pada persamaan ini akar-akarnya adalah P dan Q, sehingga P plus Q sama dengan min B per A sama dengan min negatif 2 per 1 sama dengan 2. P plus Q sama dengan C per A sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Tahap kedua, kita mencari jumlah dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat baru. Karena pada soal diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat baru yaitu 3 lebih dari akar-akar persamaan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Jadi misalnya untuk akar-akar persamaan kuadrat baru adalah X1 dan X2, maka X1 sama dengan P plus 3 dan X2 sama dengan Q plus 3. Sehingga X1 plus X2 sama dengan P plus 3 ditambah Q plus 3 sama dengan P plus Q plus 6. Hasilnya adalah 8. X1 dikalikan X2 sama dengan P plus 3 dikali Q plus 3 sama dengan PQ ditambah 3 kali P plus Q ditambah 9, hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan kuadrat baru yaitu X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, sehingga persamaannya X kuadrat min 8X plus 18 sama dengan 0. Sekian penjelasan tentang persamaan kuadrat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.